Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Manuruditya, NIM 2019-02044, Prodi Seni Kerawitan 2B, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari gamelan gong gede. Gamelan gong gede adalah termasuk barungan besar namun langka karena hanya ada di beberapa daerah saja. Gamelan gong gede yang terlihat memakai sedikitnya 30 macam instrumen yang berukuran besar. Gamelan gong gede yang melibatkan antara 40 sampai 50 orang pemain. Gamelan gong gede ini merupakan perpaduan unsur-unsur budaya lokal yang sudah terakumulasi dari masa ke masa. Unsur budaya Bali tercermin pada penggunaan instrumen dari perangkat gamelan Bali dan busana yang dipergunakan oleh para penabuh. Budaya lokal tampak pada penggunaan tradisi-tradisi Bali seperti tabuh-tabuh yang memakai laras pelok dan sesaji. Para penabuh dinominasi dengan memakai kostum penabuh seperti ikat kepala atau udang dipakai yang berwarna hitam, baju yang memakai warna putih, di sisinya memakai separi hitam berisi simbol, memakai saput oranye, dan ditambah dengan membawa keris atau seselat, istilahnya jero gemel, tidak jauh berbeda dengan juru gamel. Nah, kalau dilihat dari fungsinya semua ini berarti tukang gamel yang sudah melekat sebagai bagian dari identitas diri seorang. Instrumen gamelan gong gede adalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu berbentuk bilah dan berbentuk mencon. Instrumen yang berbentuk bilah ada dua macam, yaitu bentuk bilah bugleg dan bilah mausuk. Bentuk bilah bugleg bisa disebut dengan metundun klipes, metundun sambuk, setengah penyalin. Untuk instrumen yang berbilah seperti bilah metundun klipes, metundun sambuk atau setengah penyalin dan bugleg terdapat pada instrumen gangsa jongkok penunggal, gangsa jongkok pengangkap ageng, dan jongkok pengangkap alit atau curing. Instrumen ini berbilahnya dipaku atau sering disebut dengan istilah gangso mepaca. Sedangkan bentuk bilah yang diistilahkan meraih, mausuk, dan meatak terdapat pada instrumen penyacah, jublak, dan jegogan. Instrumen-instrumen ini bilahnya digantung, yaitu memakai tali janggut. Adapun urutan dari bagian-bagian bentuk repertoar gending dari masing-masing bentuk-bentuk repertoar adalah gending gila. Gending gila terdiri dari bagian-bagian gending kawitan dan pengawak. Gending tabuh pisan terdiri dari gending kawitan, pengawak, pengisap, dan pengecet. Gending tabuh telu terdiri dari bagian gending kawitan dan pengawak, mempunyai bentuk gending yang sama dengan kawitan atau pengawit, pengawak, pengisap, dan pengecet. Bentuk repertoar gending gong gede dapat ditentukan oleh jumlah pukulan kempul dalam satu gong. Misalnya tabuh 4 terdapat 4 pukulan kempul dalam satu gongan pada gending pengawak dan pengisap. Demikian juga pada bentuk-bentuk gending tabuh pisan atau besik, tabuh telu, tabuh 6, tabuh 4, atau tabuh kutus. Gamelan gong gede merupakan barungan gamelan yang mempunyai instrumen yang paling banyak serta instrumentasinya besar-besar, dan merupakan musik tradisi Bali yang memakai ras pelog 5 nada atau disebut dengan pelog panca nada. Nah, adapun jenis gamelan yang terdapat pada barungan gamelan gong gede: 1 trompong ageng atau gede, 1 tungguh trompong alit atau barangan, 1 tungguh reong pongang, 8 tungguh gangsa jongkok penunggal, 4 tungguh gangsa jongkok pengangkap,
4 tungguh gangso jongkok curing, 2 sampai 4 tungguh jegogan, 4 tungguh jublak, 4 tungguh penyacah, 1 tungguh barangan reong, 2 tungguh gong lanang wadon, 1 tungguh kempul, 1 tungguh bende, beberapa buah cengceng kopiak, sepangkat cengceng gecek, sepasang kanang lanang dan wadon. Dan ada juga tujuan dan manfaat. Tujuannya untuk melestarikan gamelan yang mempunyai repertoar besar, khususnya gamelan gong gede, sekaligus mendapat pelajaran menganalisa gening-gening pada umumnya yang memakai gamelan gong gede. Ada juga manfaatnya untuk melestarikan kesenian dari gamelan gong gede, terutama di dalam gening-gening tabuh telu. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas gening tabuh telu. Gening tabuh telu yang akan dibahas pada lapor ini sekogong dari Desa Babahan. Sekogong dari Desa Babahan tersebut mengetahui relatif banyak gening-gening lelamatan klasik terdahulu. Gening telu, tabuh telu yang terdapat di tabuh 4 ini tercipta pada media gong gede dengan pola pukulan ngoncang atau teknik norot. Menurut penuturan narasumber, orang-orang dan komposer pada zaman dahulu kurang mempunyai wawasan dalam hal membeli karya judul dan hal tersebut tidak penting, sehingga cukup sebutan dari karyanya, tidak ada yang mengetahui alasan dari diberinya sebutan yang demikian pada gening tersebut. Namun ada juga yang menyebut gening tersebut sebagai tabuh telu gede dengan alasan mulai dari nada yang rendah atau bilah yang besar, tetapi sebutan jeguk tekor lebih terpopuler di kalangan sekogong Desa Babahan. Gening tabuh telu jeguk tekor ini terdahulu berasal dari gening gamelan gong gede. Namun setelah lahirnya gamelan gong kebyar, gamelan gong kebyar gong gede ini dilebur kembali dan dijadikan gamelan gong kebyar. Narasumber menceritakan pada saat itu terjadi revolusi besar-besaran di Bali. Hampir sebagian besar gening di gamelan gong gede semuanya dapat dibawakan di gamelan gong kebyar. Adapun konsep gening tabuh telu yang terdapat di tabuh 4 dari tabuh Sekar Layu ini termasuk ke dalam tabuh telu tunggal, yaitu gening atau melodi pengawak sudah langsung menjadi gening atau melodi di bagian kawitan dan pengecet. Namun pada bagian pengawak melodi tersebut ditambah ke bagian melodi kecil atau dalam istilahnya kawitan Bali tersebut. Gening tersebut menggunakan teknik goncangan pada instrumen gangso. Pada kawitan gening ini diawali dengan geginaman trompong, namun pola geginaman berbeda dari geginaman trompong pada umumnya. Sesuai analisis yang dilakukan, pola gening pada geginaman trompong tersebut seperti pemain trompong seolah-olah sedang mencoba atau mengecek nada dari pencon instrumen trompong tersebut. Setelah geginaman tersebut dilanjutkan dengan bagian kawitan dan selanjutnya pengawak dan lalu pengecet. Ketiga bagian tersebut dapat diulang-ulang sesuai kehendak dari pemain gamelan. Adapun struktur dari tabuh Sekar Layu, pada bagian inaman trompong ini yaitu bagian sebelum dimulainya kawitan. Uniknya pada geginaman trompong ini tidak seperti pola geginaman pada umumnya, tapi geginaman ini seperti pemain trompong seolah-olah mencoba atau mengecek nada dari instrumen trompong tersebut. Pada geginaman ini, pola kegeningan tidak memakai tempo, namun saya tulis dan interpretasikan dengan tempo agar dapat ditulis pada notasi. Nah, pada teknik pemukulan kendang yang biasanya menggunakan lelamatan atau pukulan kendang milpil, yaitu pukulan kendang lanang dan kendang wadon masing-masing mempergunakan pola yang berbeda sehingga terbentuk semacam jalinan.
Di dalam lelamatan pukulan ini jatuh pada gening-gening akan mencari gong di dalam pengawak dan pengisap dengan tabuh lelamatan, tabuh 2, 4, 6, dan tabuh putus. Pukulan kenang dan bebaturan. Pukulan kenang bebaturan. Pukulan kenang ini biasanya dipakai lagu-lagu lelamatan di bagian pengecet antara perpaduan kenang wadon dan kenang lanang yang terletak di bagian pertama dalam pengecet tabuh 2, 4, 6, dan putus. Dan pada bagian pengawak, pada bagian kedua dari gending ini disebut dengan pengawak. Pada bagian pengawak ditandai dengan penggunaan tempo pelan. Pada umumnya pada bagian pengawak ini paling dimainkan dengan durasi yang lebih lama daripada bagian lainnya. Bagian kening pengawak ini dapat diulang-ulang sesuai kebutuhan pemain gamelan. Dan di bagian pengecet, bagian terakhir dari gending tabuh telu sekarayu ini adalah bagian pengecet. Pada bagian pengecet ini hampir sama dengan bagian pengawit atau kawitan. Pada bagian ini juga menggunakan tempo yang sedang. Bagai gending pengawak ini dapat diulang-ulang sesuai kebutuhan pemain gamelan. Nah, pada gending tabuh sekar layu ini didapatkan suatu pola gending kenang yang berbeda daripada umumnya. Motif atau pola ini dapat dibilang sebagai ciri khas dari gending dan dari gending sekogong babahan tersebut. Pada kenang ini tidak seperti yang pada umumnya. Pola gendingnya berbeda. Nah, pada kesimpulan kali ini, saya menyimpulkan gamelan Bali adalah alat musik tradisional dari Bali. Gamelan Bali bisa ditampilkan sebagai pengiring suatu pertunjukan kesenian di Bali, baik bersifat sakral maupun hiburan. Gamelan ini bisa dibagi 3, yaitu gamelan golongan tua, gamelan golongan madya, gamelan golongan baru. Di sini banyak terdapat pelajaran sejarah gamelan gong gede dan mendapat sedikit pengalaman tentang teknik-teknik dan ukuran permainan dalam gamelan gong gede. Semoga dalam menganalisis ini bisa membuat saya dan masyarakat khususnya di kalangan pelajar bisa belajar dan menjaga tradisi-tradisi Bali yang terdahulu khususnya di bidang seni kerawitan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.